Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan Senin tanggal 24 Januari 2022. Jadi untuk analisa saham harian saya biasanya bahas totalnya ada 16 saham ya. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham. Tadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Antam, MDKA, BBYB, Inco, Toba, SMGR, SGER, TINS. Jadi sudah 8 saham ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Ya, jadi untuk berikutnya saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BGTG. Di BGTG memang sempat naik ke atas 24, ternyata koreksi Pak Sunar. Oh, hari ini naik lagi. Gimana ini Pak Sunar? Habis stop loss kok dia naik lagi. Ya, begitulah dinamika market ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya, mau buyback sekarang sebenarnya masih oke lah ya. Mengingat dia ada aksi korporasi yang akan datang ya untuk right issue ya. Jadi untuk BGTG menurut saya sih stop lossnya mungkin ditaruh di 230 aja ya kalau mau buy sekarang ya. Naik ke atas 24 tambah lagi, naik ke atas 285 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Saya yakin ini masih berusaha untuk naik lagi ke atas 24, masih ada peluang lah seperti itu ya. Selama dia bertahan di atas 230 ya. Jadi di video sebelumnya sudah saya sebutkan juga stop lossnya ada baiknya di 230. Jadi selama di atas 230 masih cukup bagus lah peluangnya untuk BGTG. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Mohon maaf mungkin ada suaranya gergaji mesin ya, jadi ini tetangga sebelah ini lagi nggak tahu ngapain. Jadi mudah-mudahan aja suaranya nggak terlalu bising ya. Oke, berikutnya untuk Akra ya. Akra sudah setelah stock split ya, waktu itu saya sudah sebutkan ya, selama dia bertahan di atas 790 dia bagus ya. Nah ternyata kemarin dia breakdown di bawah 790 ya. Memang 2 hari yang lalu dia sudah mulai turun. Kemarin dia belum berhasil naik ke atas 790. Hari ini pun sampai sesi 1 break dia belum berhasil naik ke atas 790 walaupun sempat nyentuh ya. Jadi kalau mau buyback memang sebelumnya dia area konsolidasi yang sudah saya gambarkan di dua level ini ya. 790, 840 dan 890. Jadi kalau mau buy tunggu kalau dia naik ke atas 790 buy. Naik ke atas 840 kalau mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Target price-nya di 890 dan 950. Jadi kecenderungannya untuk Akra ini dia masih cenderung sideways ya sebelumnya ya. Kemudian dia breakdown di bawah 790. Jadi kalau sekarang sih masih resiko. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 790 ya. Selama dia berada di atas 790 maksud saya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy atau kalau sudah punya, kalau misalnya buy kemarin ya waktu dia turun ya, kalau dia naik lagi ke atas 790 kalau mau tambah lagi silakan ya. Pasang stop loss-nya di 750. Kalau dia turun lagi di bawah 750 ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan turun testing area sekitar ini ya. Kalau kita perhatikan ini sebelumnya swing high-nya kan di sini ya. Sekitar 750-an ya seperti ini ya. Jadi ini sebelum stock split ya. Jadi angkanya 754 ya. Jadi pasang aja kalau misalnya dia turun lagi 754 ya, support berikutnya bisa kurang lebih sekitar area 728-an gini ya. 720-an ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau dia turun lagi di bawah 750 ada kemungkinan dia akan testing 720-an kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi masuk ke sideways areanya ya. Jadi selama di atas 790 masih cukup peluang lah seperti itu ya. Masih cukup bagus peluangnya. Kalau lebih cukup berikutnya TPIA. Jadi yang ngikutin saya dari awal TPIA ya, dia sudah mulai rebound. Saya juga sudah sering sebutkan di analisa saham harian. Ini sudah saya gambarkan bentuknya seperti rounding bottom ya. Memang sebelumnya belum terbentuk patternnya, tapi ini hari ini dia sudah confirm ya, sudah naik ke atas 7850. Saya sudah bahas juga ya, kalau naik ke atas 7850 kalau mau tambah lagi atau average up untuk TPIA masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, pasang stop loss-nya di 7850 dan 7750 ya. Kalau mau buy on weakness ya, kalau nggak berani buy sekarang tunggu koreksi ya. Mungkin sekitar area ini ya 7600-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 7600, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya seperti itu ya. Itu bagi yang mau buy on weakness sekitar area 7600-an ya seperti ini. Saya gambarkan garisnya ya. Nah, di sini. Jadi kalau dia turun di bawah 7600, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7600 kita buy, naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7850 tambah lagi seperti itu ya. Saya gambarkan kotaknya di sini ya. Ini untuk area buy on weakness-nya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja tapi bertahap aja. Naik ke atas 8100 dia breakout ya. Ini sebelumnya dia kurang lebih dia dari atas koreksi kemudian berusaha rebound, dia gagal turun lagi ya. Tapi kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 8100 boleh tambah lagi atau buy up atau buy yang belum punya ya, buy high sell higher silakan.
naik ke atas 8.300 tambah lagi naik ke atas 8.500-an sampai 8.550 tambah lagi seperti itu ya. Jadi di sini garis-garisnya ini saya kasih panduan atau acuannya untuk pemasangan trailing stop. Kalau dia gagal ya kita pasang trailing stop atau stop lossnya ya. Kalau dia berhasil naik, kalau mau tambah lagi atau buy up atau average up silahkan ya seperti itu ya. Jadi ini kemungkinan naiknya masih cukup bagus seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang ini garis-garisnya ya dia lumayan rapi ya seperti itu ya. Jadi dia testing area Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.100 ya dia bagus ya seperti itu ya. Jadi jangan takut-takut untuk buy atau average up ya. Tetap yang penting adalah tetap fokus, sabar dan disiplin ya. Sabar, fokus dan disiplin itu kata kuncinya ya. Kurang lebih cukup, mudah-mudahan berhasil. Sesi 1 sudah mulai ya. Sekarang jam 1 lebih 37. Berikutnya saya bahas adalah ICBP. Kemarin breakdown di bawah 8.700 Pak Sunar. Jadi hari ini sempat naik kemudian turun lagi gitu ya. Apakah buy sekarang ya? Kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Turun, nunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8.700. Kalau dia sudah berhasil naik ya target berikutnya di 8925. Nah mungkin yang sudah punya Pak Sunar saya sudah buy di 8.700 ya, stop lossnya di 8.500 lah ya seperti itu ya. Atau pakai acuan low sebelumnya di 8.450. Tapi menurut saya sih 8.500 saja cukup ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang fluktuasinya lumayan tinggi lah ya akhir-akhir ini ICBP ya. Kemarin turun dalam, hari ini naik tinggi. Ternyata sesi 1 break setelah lewat, sesi kedua sudah mulai ya. Dia turun di bawahnya 8.700. Tapi menurut saya sih masih ada harapan lah ya seperti itu ya. Memang dia cenderung sideways ya ini ya. Tapi sideways-nya ini kalau kita lihat dia dalam perjalanan turun ya, karena sebelumnya dia high-nya sempat ke area 9425 ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar naik kembali. Kurang lebih cukup ya untuk ICBP. Berikutnya untuk tower. Jadi emiten tower ini saya belum buy ya seperti ya. Jadi memang di sini kalau saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari bawah sampai atas ya. Ya kan? Sampai 0 di sini ya. Sampai sungai di sini itu Fibonacci retracement 38,2% di sekitar area 1038,5 ya. Jadi dia testing area itu sebenarnya untuk tower ini memang terakhir ini ya dia masih sideways, tapi sideways-nya kalau kita perhatikan itu di jalur up, di jalur downtrend-nya, maaf. Jadi ini di jalur downtrend-nya, arahnya ke bawah ya. Dia sideways tapi di jalur downtrend-nya. Kalau mau buy menurut saya sih masih resiko, tapi mau curi start atau copet-copet ya boleh saja asalkan pasang stop loss-nya di 1025. Tapi lebih baik tunggu amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1130 ya. Ini saya tebalkan aja. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1130, kalau mau buy silakan ya, lebih amannya ya. Seperti itu ya. Karena di sini masih terus terang aja masih cenderung sideways di area bawah ya. Jadi masih resiko. Tapi kalau suka yang beli di bawah ya pasang aja stop loss-nya di 1025. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena sebelumnya kalau kita perhatikan ya, sempat naik ke atas 1060, ternyata penutupan jelek ya, inverted hammer ya, seperti ini ya. Jadi hati-hati aja. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 1060, kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 1085 tambah lagi ya. Atau kalau mau amannya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1130. Memang sebelumnya mungkin ada yang protes, ya Pak Sunar, ini 1130 kan kalau kita lihat kan naik, gak lama lagi turun, naik, gak lama lagi turun ya seperti itu ya. Ya memang dia kurang lebih ini karena gambaran dari swing low sebelumnya di sini ya, supportnya kurang lebih ya. Ya dia konsolidasi lah ya. Kurang lebih seperti ini ya. Memang ini area supportnya ya. Kadang-kadang nggak harus selalu pas ya. Jadi kita nggak bisa mengatur market dengan garisan analisa kita, nggak bisa ya. Kurang lebih lah ya. Ini kurang lebih sekitar area 1130. Ya belinya bertahap aja kalau nggak mau terjebak setelah beli naik kemudian turun lagi. Setelah dijual naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya 1110 stop loss-nya terlalu dekat, kalau dia buy-nya di 1130 ya pakai stop loss-nya di 1085 ya seperti itu ya. Jadi ini saya berikan kalau misalnya terlalu dekat ya pakai berikutnya ya. Entah itu di bawahnya atau kalau mau average up ya berarti di atasnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia. Jadi ini terus terang aja downtrend-nya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Nah, posisi sekarang memang sebelumnya saya sebutkan ya, ada yang tanya di saya ya, 1750 itu adalah area pentingnya. Kalau dia masih berada di bawahnya 1750 untuk BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, itu terus terang aja dia masih risiko downtrend. Walaupun kemarin rebound ya, ini area 1535 ini saya gariskan, ini khusus yang mau spekulasi istilahnya yang suka
tancap pisau jatuh ya. Terus terang aja kalau beli sekarang ini kurang lebih ya tancap pisau jatuh karena ini masih strong downtrend ya. Jangan lihat hijau langsung beli ya. Kalau kita lihat dua candle hijau langsung beli, ini kalau kita lihat di sini ya, dua candle hijau langsung berikutnya lagi dia koreksi lagi, masih malah breakdown lagi ke bawah. Masalahnya ya kalau Anda mau beli sekarang tangkap pisau jatuh, kalau Anda disiplin pasang stop loss ya nggak masalah ya. Tapi kalau Anda tipenya yang sudah beli sayang jual atau takut kalau dijual nanti sahamnya naik lagi ya, ya lebih baik jangan karena dia masih turun ya arahnya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, santai aja tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1750 ya. Itu saran saya ya. Kalau masih di bawahnya masih cenderung resiko. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk SAMF. Jadi area buying weakness saya sebutkan di 1000 ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi kalau ngikutin saya naik ke atas 1000 buy ya. Naik ke atas 1070 tambah lagi, naik ke atas 1150 tambah lagi, ini 1200 sudah tercapai ya. Jadi kalau sudah naik jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau misalnya belinya di atas ya stop loss, kalau belinya sesuai dengan yang saya sebutkan ya berarti pasang trailing stop ya. Nah ini ternyata benar kan, kalau dia gagal bertahan di atasnya 1000 yang sudah saya gambarkan atau 950 ya stop lossnya ya, itu dia masih resiko. Jadi sebenarnya posisi 3 hari ini dia naik itu masih resiko karena dia masih di bawahnya 950 ya. Belinya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 950 untuk SAMF ya. Jadi sekarang itu masih resiko walaupun kalau kita perhatikan Pak Sultan ini sudah 3 hari rebound, berarti bagus gitu ya. Belum tentu ya karena sebelumnya di sini naik 2 hari, 3 harinya pas di sini kemudian dia koreksi ya. Jadi masih resiko. Tunggu aja pasang kalau dia naik ke atas 1000 barusan kita buy atau paling cepat jangan naik ke atas 950 lah kita buy ya. Nah seperti itu ya. Kalau mau cuy start sekarang ya nggak ngelarang sih saya ya. Pasang stop lossnya mungkin di low-nya hari ini di 880 atau 850 ya, tengah-tengahnya antara 795 dan 900 kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu untuk SAMF. Berikutnya untuk INDF. Ini gambarnya sudah saya gambarkan. Dia sebelumnya memang akhir-akhir ini dia sideways ya, di antara sekitar range 6350 sampai 6600. Untuk INDF saya ada jual sebagian ya, seperti itu ya. Tapi ketika koreksi saya belum buyback ya. Memang ini 6350 saya rencananya mau buyback tapi gak tahu kenapa saya hari ini lupa pasang setnya ya, atau kemarin ya saya lupa pasang juga ya. Jadi saya belum buyback yang saya jual kena trailing stop ya. Tapi sementara yang paling penting di sini adalah selama dia bertahan di atas 6250 ya maksimum ya, itu dia masih ada harapan. Ya memang sideways-nya lama ya, lemot ya, boleh dikatakan INDF ini lemot. Naik 1-2-3 hari kemudian turun lagi. Tapi kalau kita trading sideways-nya lumayan ya. Kalau ikutin saya naik ke atas 6350 take profit sekitar 6.500 dikasih berapa kali nih ya, 1, 2, ini kurang lebih ya 3 kali ya. Kemudian ini mungkin gagal di sini ya, tapi gagalnya kan stop lossnya 6250, jadi kalau dia turun ya jual dulu, buy di 6200. Waktu itu saya juga kena ya, waktu itu saya lagi ya, saya pasang pagi sorenya untuk buy di 6200 karena saya sudah jual kena trailing stop di bukan trailing stop ya, kalau di bawah ini stop loss ya, karena saya bayarnya sekitar 6350 ke atas ya average saya ya. Jadi setiap saya buyback 6200 dia berhasil naik lagi kena trailing stop saya jual. Ini sebenarnya kalau dia naik lagi ke atas 6475 ini masih cukup bagus peluangnya kok untuk naik lagi ke atas 6600. Tapi jangan sampai takut, dalam arti kalau dia naik lagi ke atas 6600 jual dulu semuanya, nggak berani buy tunggu di bawahnya lagi, belum tentu ya. Kalau dia naik ke atas 6600 kalau dia belum kena trailing stop ya, kalau dia seperti ini ya, kalau belum kena ya Anda jangan terlalu buru-buru jual. Kalau naik lagi ke atas 6600 mau tambah lagi atau average up silakan breakout ke atas 6675, target berikutnya di 6825 ya, seperti itu kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan sampai ke Fibonacci retracement 38,2% di sekitar 6940-an atau 6950-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya untuk INDF, Indofood. Memang secara keseluruhan untuk Indofood ini seringkali sahamnya nggak kemana-mana ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita rajin istilahnya selama dia beratas di atas 6350 kalau kita buy ya pasang trailing stop ya, paling enggak ya 6475 ini dikasih lah, ini tengah-tengahnya sering kali banget ya. Ya sering dimainkan, sering diayunkan seperti ini ya. Jadi istilahnya swing trading ya. Jadi beli di area dekat supportnya, terus kalau jual dekat area resistennya seperti itu ya. Ya nggak kemana-mana saham ini ya. Padahal perusahaannya lumayan bagus ya fundamentalnya ya. Ya mungkin karena terus terang aja ya, saya pernah baca berita ya, jangan tersinggung ya yang sudah punya ya. Transparansinya untuk perusahaan INDF ini memang kurang bagus ya. Seringkali dia membuat aksi korporasi yang dalam tanda petik itu dipertanyakan ya. Yang terakhir dia
akuisisi untuk salah satu perusahaan ya, PHC ya. Dia dibeli di harga mahal ya, seperti itu ya. Salah satu anak perusahaannya beli ya. Jadi katanya sih ada jaminan pendapatan seperti itu ya. Kalau enggak nilainya turun atau gimana ya. Tapi dia waktu beli itu harganya banyak yang bilang, analis yang menghitungkan ya, harganya dibeli dengan harga yang sangat mahal banget ya, PHC itu ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya bagus lah untuk grupnya Indofood ya. Ya, itu salah satu anak perusahaannya yang asli korporasinya ya, ICBP ya. Jadi ICBP juga saya sebutkan ya. Jadi kalau sudah punya ICBP ya salah satu aja ya. Kalau nggak mau resiko di satu grup ya. Kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian kasih komentar. Kalau ada pertanyaan atau saran atau kritik ya silakan ya. Yang penting kritiknya membangun ya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Saya yakin di tahun 2022 ini kita akan diberkati ya. Jadi kita harus tetap optimis tapi juga realistis ya. Jangan lupa tetap selalu 3 kunci sukses di saham ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Itu 3 kunci sukses ya. Kurang lebih sekian. Terima kasih banyak.